Bapak, Ibu, saya ingin tanya sesuatu yang mungkin sangat akrab dengan kehidupan malam Bapak Ibu. Pernahkah sedang tidur nyenyak, lalu tiba-tiba terbangun jam 2 atau jam 3 dini hari karena kandung kemih terasa penuh dan harus segera ke kamar mandi, lalu setelah buang air kecil, Bapak Ibu kembali ke tempat tidur. Berusaha tidur lagi, tapi tidak sampai 1 jam, sudah terbangun lagi dengan dorongan yang sama. Dan ini terjadi hampir setiap malam tanpa terkecuali. Saya sangat mengerti betapa melelahkannya kondisi itu. Bapak Ibu, tidur yang seharusnya menjadi waktu pemulihan terbaik bagi tubuh, malah terganggu berkali-kali setiap malamnya. Pagi harinya badan terasa tidak segar, mata berat, dan semangat beraktivitas pun berkurang. Selama ini mungkin Bapak Ibu berpikir ini karena cuaca dingin, atau karena terlalu banyak minum air sebelum tidur. Tapi hari ini, saya ingin menyampaikan sesuatu yang jarang diketahui banyak orang tentang kondisi ini. Sering buang air kecil di malam hari yang terjadi berulang setiap malam itu bisa menjadi tanda bahwa fungsi penyaringan ginjal kita sedang tidak berjalan seoptimal yang seharusnya. Dan ada satu bahan yang selama ini sering kita buang begitu saja setiap kali membeli jagung, yang ternyata menyimpan manfaat yang sangat luar biasa untuk mendukung kesehatan ginjal kita. Bahan itu adalah rambut jagung yang disangrai. Hari ini kita bahas tuntas bersama-sama ya Bapak Ibu, dengan pelan dan penuh kasih sayang. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang paling berharga hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sederhana, namun sangat bermakna. Tolong tuliskan di kolom komentar sekarang kalimat ini. Saya ingin tidur nyenyak sepanjang malam dan ginjal saya sehat kembali. Tuliskan itu sebagai niat dan komitmen Bapak Ibu. Karena setiap perubahan menuju kesehatan yang lebih baik selalu dimulai dari niat yang tulus dan kuat dari dalam hati. Kalau Bapak Ibu belum menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, lakukan sekarang juga ya. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, setiap hari ada kuliah kesehatan gratis yang nilainya sungguh tidak ternilai. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu di kolom komentar sebagai tanda absen. Sehat kita hari ini bersama, apakah dari Brebes, Tuban, Bima, Poso, atau dari daerah yang ladang jagungnya luas dan hijau membentang indah di pagi hari yang menyegarkan jiwa dan raga. Subscribe di channel ini bukan sekadar menekan tombol biasa. Bapak Ibu, ini adalah wujud nyata komitmen untuk menjaga tubuh yang sudah Allah titipkan sejak kita lahir ke dunia. Tubuh ini adalah amanah yang sangat mulia dan menjaganya dengan ilmu yang benar adalah bentuk ibadah yang bernilai tinggi di sisi Allah. Jadi jangan sampai ketinggalan satu pun kuliah subuh kesehatan kita, karena setiap episodenya selalu ada ilmu baru yang langsung bisa dipraktikkan sendiri di rumah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat yang hangat untuk seluruh sobat sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan. Sekarang mari kita pahami dulu bersama-sama mengapa kita sering terbangun untuk buang air kecil di tengah malam dan apa hubungannya dengan kondisi ginjal kita. Saya akan jelaskan ini dengan analogi yang sangat mudah agar Bapak, Ibu benar-benar mengerti akar masalahnya sebelum kita masuk ke solusi yang sudah disiapkan dengan penuh kasih sayang. Bayangkan ginjal kita seperti sebuah saringan kopi yang sangat halus. Tugasnya adalah menyaring darah setiap saat, membuang yang tidak diperlukan melalui urin, dan menahan yang masih dibutuhkan tubuh agar tidak ikut terbuang. Saringan yang sehat bekerja dengan sangat cerdas. Ia tahu mana yang harus dibuang dan mana yang harus dipertahankan di dalam tubuh. Di malam hari, saringan yang sehat akan memperlambat produksi urinnya agar kita bisa tidur nyenyak tanpa terganggu berkali-kali. Nah, seiring bertambahnya usia, kemampuan saringan itu untuk bekerja secara selektif mulai menurun perlahan. Di siang hari tubuh memproduksi hormon tertentu yang membantu ginjal menahan lebih banyak cairan sehingga kita tidak terlalu sering buang air kecil. Tapi di malam hari pada lansia, mekanisme ini mulai kurang efisien. Ginjal tidak lagi bisa memperlambat produksi urin dengan baik, sehingga kandung kemih terus terisi, bahkan saat kita sedang beristirahat, dan seharusnya
tidak terganggu. Kondisi ini diperparah jika ada penumpukan zat-zat sisa di dalam ginjal yang membuat saringannya semakin kurang efisien dari waktu ke waktu. Ketika saringan ginjal kurang bersih dan kurang berfungsi optimal, tubuh justru membuang lebih banyak cairan di malam hari sebagai kompensasi dari penyaringan yang tidak tuntas di siang harinya. Inilah mengapa Bapak Ibu yang sering bangun kencing di malam hari sering merasa sudah mengurangi minum sebelum tidur. Tapi masalahnya tidak juga berkurang secara berarti. Dan disinilah rambut jagung yang disangrai hadir sebagai solusi yang sangat mengejutkan sekaligus menyenangkan. Rambut jagung, atau yang dalam bahasa ilmiah disebut silkworm, sudah lama digunakan dalam tradisi pengobatan herbal di berbagai negara sebagai tanaman yang mendukung kesehatan ginjal dan saluran kemih. Rambut jagung mengandung flavonoid, saponin, dan tanin yang dikenal memiliki sifat mendukung fungsi ginjal dan membantu mengurangi peradangan ringan di saluran kemih yang sering terjadi pada lansia. Mari kita pelan-pelan melihat lebih dekat bahan istimewa kita hari ini sebelum kita masuk ke dapur bersama. Rambut jagung adalah surat-surat halus panjang berwarna kuning keemasan hingga coklat muda yang menyelimuti tongkol jagung di dalam kelobotnya. Selama ini, Bapak Ibu mungkin langsung membuangnya saat mengupas jagung untuk dimasak. Tapi mulai hari ini, rambut jagung itu jangan dibuang lagi ya, Bapak Ibu, karena ternyata ia menyimpan manfaat yang jauh lebih berharga dari yang kita bayangkan selama ini. Rambut jagung yang terbaik untuk kita gunakan adalah yang masih segar dan berwarna kuning keemasan cerah, bukan yang sudah kering dan berwarna coklat tua. Kalau Bapak Ibu baru membeli jagung di pasar, pilih jagung yang masih muda dan segar, agar rambut jagungnya pun masih dalam kondisi terbaik. Saat Bapak Ibu membuka kelobot jagung dan melihat rambit-rambit kuning keemasan itu mengepul keluar, itulah yang kita cari. Pisahkan dengan hati-hati dari tongkol jagung dan kumpulkan di tempat yang bersih. Untuk 1 kali penyiapan seduhan, kita butuh sekitar 1 genggam rambut jagung segar, atau kira-kira rambut jagung dari 2 hingga 3 buah jagung ukuran sedang. Kalau Bapak Ibu ingin menyimpannya untuk beberapa hari, rambut jagung yang sudah dikumpulkan bisa dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari selama 1 hingga 2 hari, sampai benar-benar kering. Rambut jagung yang sudah dikeringkan bisa disimpan dalam wadah tertutup, bersih, dan digunakan selama beberapa minggu ke depan dengan mudah dan praktis. Sekarang kita masuk ke proses penyangraian yang menjadi kunci istimewa dari ramuan kita hari ini. Sangrai atau penyangraian adalah proses memanaskan rambut jagung tanpa menggunakan minyak di atas wajan dengan api kecil. Tujuannya adalah mengeluarkan aroma dan kandungan aktif dari rambut jagung dengan cara yang paling optimal sebelum diseduh. Siapkan wajan bersih dan panaskan di atas kompor dengan api yang sangat kecil, kira-kira setengah dari api terkecil yang bisa Bapak Ibu atur. Masukkan rambut jagung ke dalam wajan yang sudah panas. Langsung edak-edak dengan sendok kayu atau spatula kecil agar tidak ada bagian yang gosong. Saat rambut jagung mulai dipanaskan di atas wajan, perubahannya sangat menarik untuk diamati. Warnanya yang tadinya kuning keemasan, cerah mulai berubah perlahan menjadi coklat keemasan yang sangat cantik, seperti warna tembakau yang dipanggang, atau seperti warna roti yang baru keluar dari pemanggang dengan sempurna dan menggiurkan. Dan aromanya saat disangrai itu sungguh sangat khas dan menyenangkan. Bapak Ibu, ada wangi seperti jagung bakar yang sangat akrab di ingatan kita. Hangat, sedikit smoky, dan sangat menenangkan. Aroma itu memenuhi seluruh dapur dengan kehangatan yang membuat siapapun yang menciumnya langsung merasa nyaman dan lapar. Sangrai terus, sambil daedek-kedak selama 3 hingga 5 menit, sampai rambut jagung berubah warna merata menjadi coklat keemasan. Dan aromanya sudah sangat harum keluar dari wajan. Setelah disangrai, angkat dan pindahkan rambut jagung ke dalam panci kecil yang bersih, tambahkan 2 hingga 3 gelas air putih ke dalam panci, dan nyalakan api sedang. Biarkan air mendidih bersama rambut jagung yang sudah disangrai tadi. Saat air mulai mendidih, warna air akan berubah menjadi kuning kecoklatan yang bening dan sangat cantik, seperti warna teh oolong yang berkualitas. Aroma dari seduhan ini pun sangat khas,
dan menenangkan. Perpaduan antara aroma jagung bakar dan aroma teh yang harum memenuhi seluruh ruangan. Biarkan mendidih kecil selama 10 hingga 15 menit dengan api yang sudah dikecilkan. Setelah itu, angkat dari api dan biarkan mendingin sedikit selama 5 menit. Saring seduhan rambut jagung ke dalam gelas menggunakan saringan kecil yang bersih. Hasilnya adalah segelas minuman berwarna kuning kecoklatan yang bening dan sangat cantik, seperti teh premium yang mewah. Kalau Bapak Ibu memegang gelasnya, hangatnya terasa sangat nyaman di telapak tangan, seperti memegang secangkir teh di pagi hari yang sejuk. Dekatkan gelas ke hidung dan hirup aromanya sebentar sebelum diminum. Ada aroma hangat yang sangat akrab dari jagung sangrai, yang langsung membangkitkan kenangan indah. Mungkin kenangan makan jagung bakar di tepi sawah bersama keluarga dulu, atau kenangan pasar malam yang menyenangkan di masa muda. Saat seteguk pertama menyentuh lidah, rasanya sangat ringan dan bersih dengan sedikit rasa manis alami yang sangat lembut dan rasa sedikit seperti teh yang tidak pahit sama sekali dan sangat mudah diminum. Begitu melewati tenggorokan dan masuk ke perut, ada sensasi hangat yang menyebar dengan nyaman dari dalam. Berbeda dengan teh yang kadang terasa sedikit kesat, seduhan rambut jagung ini sangat lembut dan bersahabat di lambung. Tidak ada rasa tidak nyaman di perut, tidak ada rasa mual, dan tidak ada sensasi asam. Hanya kehangatan yang menyenangkan dan menenangkan yang menyebar dari perut ke seluruh tubuh, memberi perasaan nyaman yang sangat menyehatkan dari dalam setiap harinya. Minumlah seduhan rambut jagung sangrai ini, 1 gelas di pagi hari setelah sarapan ringan, dan 1 gelas lagi di sore hari sebelum makan malam. Minum di sore hari, bukan malam hari ya, Bapak Ibu, agar tidak menambah volume cairan yang harus diproses ginjal saat kita tidur nantinya. Justru dengan minum di pagi dan sore hari, kita membantu ginjal bekerja di saat yang tepat, yaitu saat kita masih aktif beraktivitas, dan bukan saat kita seharusnya beristirahat dengan nyenyak di malam hari. Konsumsi secara rutin setiap hari, selama minimal 4 minggu. Perubahan pada pola buang air kecil di malam hari membutuhkan waktu karena kita sedang membantu ginjal memperbaiki ritme kerjanya secara perlahan dan alami. Dalam 2 minggu pertama, mungkin perubahan belum terlalu terasa. Tapi di minggu ketiga dan keempat, banyak yang mulai merasakan frekuensi bangun malam berkurang, tidur lebih nyenyak, dan badan terasa lebih segar di pagi harinya. Kuncinya selalu konsistensi yang tulus dan sabar setiap hari. Selain seduhan rambut jagung, ada satu kebiasaan yang sangat penting untuk Bapak Ibu terapkan mulai malam ini. Batasi minum cairan apapun setelah pukul 6 sore. Ini bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh minum sama sekali di malam hari. Tapi minumlah hanya kalau benar-benar haus dan dalam jumlah yang sangat kecil saja. Tujuannya adalah mengurangi volume cairan yang masuk ke ginjal di saat ginjal seharusnya memperlambat kerjanya. Kebiasaan sederhana ini saja sudah bisa memberikan perbedaan yang cukup besar pada kualitas tidur malam, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab yang selalu paling ramai dan ditunggu-tunggu di setiap pertemuan kita bersama. Ada 4 pertanyaan yang hampir selalu muncul dari Bapak Ibu ketika membahas sering buang air kecil di malam hari dan hubungannya dengan kesehatan ginjal. Saya ingin menjawabnya satu persatu agar semua yang menonton mendapat manfaat yang sama lengkap dan jelasnya. Simak baik-baik ya Bapak Ibu, karena pertanyaan ini mungkin juga sudah lama ada di benak Bapak Ibu selama ini. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah, "Dokter, berapa kali buang air kecil di malam hari yang masih dianggap normal dan berapa yang sudah perlu diwaspadai?" Pertanyaan yang sangat penting sekali. Pada umumnya, bangun 1 kali di malam hari untuk buang air kecil masih dianggap cukup normal, terutama untuk lansia. Tapi kalau Bapak Ibu bangun 2 kali atau lebih setiap malam secara konsisten, itu sudah perlu mendapat perhatian lebih. Apalagi kalau disertai dengan rasa nyeri atau perih saat buang air kecil, urin berwarna keruh atau berbusa, maka segera periksakan ke dokter. Pertanyaan kedua yang sering datang adalah, "Dokter, apakah teh rambut jagung ini aman untuk penderita diabetes?" Pertanyaan yang sangat bijak dan saya sangat menghargainya. Rambut jagung tidak mengandung gula
dan pada umumnya aman dikonsumsi oleh penderita diabetes. Tapi karena penderita diabetes sering memiliki kondisi ginjal yang juga perlu mendapat perhatian khusus, sangat disarankan untuk berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang merawat Bapak Ibu sebelum rutin mengonsumsinya. Setiap kondisi tubuh berbeda, dan dokter yang merawat Bapak Ibu adalah yang paling tahu kondisi Bapak Ibu secara keseluruhan. Pertanyaan ketiga yang hampir selalu hadir adalah, "Dokter, apakah ada makanan atau minuman yang harus saya hindari agar tidak sering buang air kecil di malam hari?" Pertanyaan yang sangat praktis sekali. Ada beberapa hal yang perlu dihindari, terutama di sore dan malam hari. Kopi dan teh berkafein sebaiknya tidak diminum setelah pukul 3 sore, karena kafein memiliki efek diuretik yang membuat ginjal memproduksi lebih banyak urin. Minuman beralkohol dan minuman bersoda juga perlu dihindari, karena keduanya bisa mengiritasi kandung kemih dan memperparah frekuensi buang air kecil di malam hari, Bapak Ibu. Pertanyaan keempat yang selalu membuat sesi tanya jawab makin hidup adalah, "Dokter, gerakan apa yang bisa membantu memperkuat kandung kemih agar tidak terus-menerus terasa ingin buang air kecil?" Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan latihan sederhana. Sekarang juga bersama saya, duduklah dengan tegak di kursi. Kencangkan otot di area bawah perut, seperti saat Bapak Ibu menahan buang air kecil. Tahan selama 3 detik, lalu lepaskan perlahan, ulangi 10 kali. Ini adalah latihan yang disebut latihan dasar panggul yang sangat efektif, membantu memperkuat kontrol kandung kemih kita. Lakukan latihan itu 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Dalam 2 hingga 4 minggu Bapak Ibu mulai merasakan kontrol kandung kemih yang lebih baik, dan dorongan buang air kecil yang tidak lagi terasa terlalu mendesak. Ini adalah latihan yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, karena tidak terlihat dari luar dan tidak membutuhkan peralatan apapun. Di kursi makan, di kursi tonton televisi, atau bahkan sambil duduk menghadiri pengajian pun bisa dilakukan dengan sangat mudah dan nyaman setiap harinya. Sekarang kita sudah hampir di penghujung kuliah kesehatan kita yang sangat berharga hari ini Bapak Ibu. Sebelum saya tutup dengan doa, izinkan saya menitipkan beberapa hal penting di hati Bapak Ibu. Sering bangun kencing di malam hari bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Sebagai bagian dari tua, itu adalah sinyal dari ginjal dan kandung kemih yang meminta perhatian dan perawatan lebih dari kita. Dan kita sudah memulai perhatian itu hari ini dengan langkah yang sangat sederhana, namun bermakna. Yang sering dilupakan Bapak Ibu adalah bahwa posisi tidur yang tepat bisa membantu mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Tidur dengan kaki sedikit lebih tinggi dari posisi normal, dengan mengganjal menggunakan bantal tipis di bawah kaki, bisa membantu cairan yang terkumpul di kaki siang hari mengalir kembali ke sirkulasi sebelum tidur dan diproses oleh ginjal lebih awal. Ini mengurangi volume cairan yang harus diproses ginjal di tengah malam saat kita seharusnya tidur dengan nyenyak dan tidak terganggu. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa konsumsi garam berlebihan di siang hari bisa menyebabkan tubuh menahan cairan yang kemudian dikeluarkan dalam jumlah besar di malam hari. Ketika Bapak Ibu makan makanan asin di siang hari, tubuh menyerap natrium dan menahan air untuk mengencerkannya. Cairan yang tertahan itu akan diproses ginjal di malam hari saat tekanan darah sedikit turun dan ginjal bekerja lebih bebas. Mengurangi garam dalam makanan sehari-hari bukan hanya baik untuk tekanan darah, tapi juga langsung membantu tidur malam Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk menjaga rutinitas waktu tidur yang teratur setiap malamnya. Tubuh kita memiliki jam biologis internal yang mengatur banyak fungsi, termasuk produksi urin oleh ginjal. Kalau Bapak Ibu tidur dan bangun di waktu yang tidak teratur setiap harinya, jam biologis ini menjadi kacau dan ginjal pun ikut kacau ritme kerjanya. Usahakan tidur di waktu yang sama setiap malam dan bangun di waktu yang sama setiap pagi untuk membantu jam biologis tubuh bekerja dengan lebih teratur dan efisien setiap harinya. Satu hal lagi yang sangat penting adalah menghindari kebiasaan menahan buang air kecil terlalu lama di siang hari. Banyak Bapak Ibu yang menahan kencing karena sedang asyik menonton
sedang tamu, atau sedang mengerjakan sesuatu. Kebiasaan menahan ini dalam jangka panjang bisa melemahkan otot kandung kemih dan membuatnya kurang responsif, mengontrol kapasitasnya dengan baik. Kandung kemih yang terlatih dengan baik melalui kebiasaan buang air kecil yang teratur akan bekerja jauh lebih efisien, termasuk di malam hari saat kita ingin tidur. Nah, sobat sehat yang saya cintai dan selalu saya doakan, saatnya kita menutup kuliah kesehatan kita hari ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah yang Maha Baik. Satu permintaan tulus dari saya, jangan biarkan ilmu ini berhenti di Bapak Ibu saja ya. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup pensiunan, atau grup pengajian sekarang juga. Karena mungkin ada saudara atau sahabat yang sudah lama kelelahan karena tidak bisa tidur nyenyak akibat sering terbangun buang air kecil, tapi tidak tahu ada solusi alami yang bisa dicoba. Dengan membagikan video ini, Bapak Ibu sedang melakukan sedekah ilmu yang pahalanya tidak akan pernah putus dan terus mengalir, bahkan setelah kita sudah tidak lagi di dunia ini. Satu kali klik tombol bagikan bisa mengembalikan kualitas tidur seseorang yang selama ini terganggu setiap malamnya. Bayangkan betapa besar nilainya di sisi Allah untuk Bapak Ibu yang mau berbagi dengan hati yang tulus dan penuh kepedulian kepada sesama yang membutuhkan informasi yang sangat bermanfaat dan menyelamatkan kualitas hidup ini. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memanjatkan doa yang sangat tulus dari lubuk hati saya yang paling dalam untuk Bapak Ibu sekalian. Ya Allah yang Maha Menyembuhkan dan Maha Pengasih, pulihkanlah fungsi ginjal Bapak Ibu yang sedang membutuhkan perhatian ini. Anugerahkan kepada mereka tidur yang nyenyak dan berkualitas setiap malamnya. Jauhkan mereka dari gangguan yang merenggut waktu istirahat mereka. Berikan mereka kesehatan yang cukup untuk beribadah dengan penuh semangat, untuk berkumpul bersama keluarga, dan untuk menikmati setiap hari yang Engkau anugerahkan dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir hari ini. Bapak Ibu yang sangat saya sayangi, dan selalu saya doakan kesehatannya setiap harinya. Saya Dr. Irfan Ali, dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, selalu ada untuk menemani perjalanan sehat Bapak Ibu dengan penuh kasih sayang dan ketulusan hati. Sampai jumpa di kuliah sehat kita berikutnya, yang insya Allah tidak kalah bermanfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.